Negeri tahun ajaran 2024-2025. Kamu juga mau ikuti jejak mereka? 326 alumni SMAK Penabur Jakarta telah diterima di perguruan tinggi negeri tahun ajaran 2024-2025. Kamu juga mau ikuti jejak mereka? Yuk gabung dengan BPK Penabur Jakarta. Mumpung ada program Last Minute Call yang memberikan benefit khusus selama bulan Juni 2024. Hubungi sekolah penabur terdekat atau klik psbjakarta.bpkpenabur.or.id dan raih masa depan lebih gemilang bersama BPK Penabur Jakarta. Program ini berlaku juga untuk jenjang TK, SD, dan SMP loh. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat beribadah di kebaktian umum kedua GKI Gading Indah. Ada beberapa pokok warta yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pada hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus di dalam ibadah kebaktian umum kedua ini. Dan juga kali ini juga diadakan perjamuan kudus di ibadah pemuda yang ada di lantai 3. Jadi bagi para pemuda yang ingin beribadah di kebaktian pemuda juga dipersilahkan bisa mengikuti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus juga akan dilakukan perjamuan kudus rumahan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli. Dan untuk itu diberikan kesempatan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat ikut di dalam kebaktian perjamuan kudus Minggu 7 Juli ini, dapat mengikutinya dengan mendaftarkan menghubungi ke kantor tata usaha GKI Gading Indah paling lambat pada tanggal 7 Juli siang nanti pukul 12. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengadakan lomba desain amplop persembahan dalam rangka pembaharuan amplop persembahan untuk digunakan dalam kebaktian umum dan persekutuan. Untuk lebih lengkapnya dan partisipasinya diharapkan Bapak Ibu dapat melihat di dalam warta digital atau di dalam poster PDF di grup WhatsApp. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan berdasarkan permohonan penitipan pernikahan dari GKI Serpong akan dilayankan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Adian Sanjaya Setiabudi dan Saudari Helena Jovita Tanjaya pada hari Minggu 14 Juli 2024 pukul 13 di GKI Gading Indah. Pada hari ini di kebaktian saat ini di kebaktian umum 2 ada secara khusus akan diadakan kolaborasi antara paduan suara Nafiri dengan paduan suara Owo Nias yang ada di sebelah saya ini, yang mana paduan suara Owo Nias ini akan mengikuti lomba Singapore International Choir Festival pada awal Agustus tahun 2024. Dukungan dari Bapak Ibu terhadap rencana keberangkatan dari adik-adik ini dapat disalurkan melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200013288720 atas nama Perkumpulan Suara Owo Nias. Nanti kita akan perdengarkan, Owo Nias akan berkolaborasi dengan paduan suara Nafiri kita. Dan selain itu setelah kebaktian umum nanti akan ada penjualan hasil karya mereka di depan, di meja penyambutan. Jadi Bapak Ibu bisa juga berpartisipasi dengan mengunjungi stand penjualan daripada adik-adik dari Owo Nias. Atestasi masuk pada hari ini akan diperkenalkan atestasi masuk dari GKI Puri Indah atas diri Saudara Dev Setiaputra beralamat di Taman Meriah Ilir, Kembangan, Jakarta Barat dan akan masuk ke wilayah 4. Kemudian juga ada dari GKI Perumahan Citra 1 atas diri Ibu Lydia Verina Wongso yang beralamat di apartemen City Home Kelapa Gading, juga masuk ke wilayah 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan dengan GKI Gading Indah. Bina Pranikah, bagi yang akan mengikuti Bina Pranikah dapat mendaftarkan diri yang akan diadakan oleh kali ini GKI Kelapa Cengkir pada bulan September 2024.
Informasi selengkapnya dapat dibaca di dalam Warta Jemaat Online. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian pada hari ini dengan tema keteguhan seorang pembawa pesan akan dilayankan oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Saudara yang kasih Tuhan, cuaca hari ini sebagaimana beberapa hari terakhir agak lebih dingin dari biasanya ya. Ini agak aneh. Di pertengahan tahun kita mengalami hujan berturut-turut, cuaca yang udara yang agak dingin, sejuk. Tapi ibadah siang ini mungkin akan justru lebih hangat karena ada beberapa orang kelompok yang akan turut menyemarakan ibadah hari ini. Di kanan ada para pemusik, di antaranya ada beberapa wajah yang biasanya dulu juga melayani, tapi karena berbagai hal agak jauh tinggalnya sekarang. Mereka datang akan bersama-sama meramaikan ibadah ini. Di kiri ada bersama dengan paduan suara Nafiri, tadi sudah diwartakan ada teman-teman dari paduan suara Owo Nias. Saya tidak tahu Owo itu apa. Ya. Oh, Bahtera. Saya kira wonderful apalah begitu ya. Kebetulan pelatihnya sama dengan pelatih paduan suara Nafiri, Ibu Novani. Tadi sudah disampaikan apa yang akan menjadi misi mereka. Kiranya nanti kita juga bisa mendukung bersama-sama. Dan dalam ibadah ini kita akan merenungkan satu tema, keteguhan seorang pembawa pesan. Yesus hadir ke dunia dengan membawa pesan damai sejahtera, pesan Injil sukacita. Dan pesan itu yang juga seharusnya kita sebagai para murid-murid Kristus, sebagai para murid Kristus, kita juga yang membawanya dalam hidup kita sehari-hari. Maka biarlah hidup kita memancarkan sukacita Tuhan, seperti nyanyian akan kita nyanyikan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan surganya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surga, suka bagaikan suka bagaikan pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang 19 berkata demikian. Karena itu sadarlah dan berbuatlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari segala penyimpangan, segala pemberontakan kami, betapa besarnya keegoisan dan kesombongan, juga kebencian yang kerap menguasai diri kami. Kasihanilah kami, ya Bapa. Tolonglah kami untuk senantiasa memandang kepada Kristus, agar di dalam kasih-Nya kami bisa hidup dalam pertobatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berserah. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku. Sucilah hidupku Hanya oleh darah Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
Mari kita berdoa, saudara. Kami mau mengikuti Yesus, kami mau belajar, berjalan bersama Yesus, dan karena itu tidak ada jalan lain selain daripada belajar juga dari apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, terkhusus tentang Yesus Kristus dan Injil sukacita yang diwartakannya. Maka biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap kami ya Tuhan, agar pewartaan firman ini boleh sungguh berbicara kepada kami dan pada akhirnya memampukan kami menjadi pewarta-pewarta Injil sukacita. Bukan hanya lewat perkataan tetapi lewat perbuatan kami. Pewarta yang setia apapun yang terjadi dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Kitab Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Tuhan memanggil dan mengutus Yehezkiel. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah. Aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, Roh meliputi aku dan menegakkan aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikian sabda Tuhan. Ya Tuhanku, kasihani, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup dengan penghinaan. Ya Tuhanku, kasihani, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di sorga. Bagai mata hamba pandang tangan-Nya hanya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihani, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di sorga. Bagai mata hamba pandang tangan nyonyanya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihani, kasihani
Bacaan kedua, bacaan diambil 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemah-lemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang yang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku memaham dan diriku, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, supaya seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan. Karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Mari dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Markus pasalnya yang ke-6. Markus 6 ayat 1 sampai ayat ke-13. Markus 6 ayat 1 sampai ayat ke-13. Yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong berbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara kasih Tuhan, kalau Anda masih ingat minggu lalu tanggal 30 itu ada ibadah di kebaktian kedua jam 9 itu ada ibadah intergenerasi yang melibatkan kali ini melibatkan tidak anak-anak tetapi para remaja dan pemuda. Nah, hari Sabtu saya dan istri datang ke tempat ini, kami ikut menemani para pemusik, lalu para remaja yang membawakan tarian di awal ibadah untuk berlatih. Nah, kami membawa putri kami yang kecil, si Sofi, yang umurnya sekarang 5,5 tahun. Sofi itu, putri kami itu sangat bertentangan sekali dengan kakaknya. Dia itu social butterfly, saudara. Dia kalau ketemu orang, asal mau diajak main, nah ini anak yang sama sekali tidak punya persepsi tentang kotak di antara manusia ya. Dia nggak pandang lu etnisnya apa, kepercayaanmu apa, percaya Tuhan atau enggak, status sosial apa. Pokoknya kalau kamu mau main sama saya akan main dengan kamu. Jadi dia tidak ambil pusing. Bahkan kadang-kadang kalau dia sudah main dengan anak kecil, setelah itu kita tanya namanya siapa yang kamu ajak main, dia nggak tahu. Padahal mainnya udah gandeng-gandengan tangan, rangkul-rangkulan gitu ya. Dia nggak peduli, yang penting kita main bareng. Nah, di aula waktu itu ketika dia datang, dia senang. Karena ketemu dengan kakak-kakak remaja putri, usia berapa, 15, 16, yang main dengan dia. Mereka kejar-kejaran, main petak umpet. Sampai tiba waktunya, kakak-kakak remaja ini harus menari. Kebetulan saya harus keluar sebentar. Waktu saya balik, saya cari anak saya. Kok nggak kelihatan? Rupanya dia lagi di pojok, duduk dengan wajah tertunduk. Waktu dideketin, ada suara. Anda tahu ya, suara kalau anak kecil terisak-isak nangis. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu sedih? Dia diem saja. Sampai akhirnya istri saya cerita. Rupanya waktu kakak-kakak itu nari, dia kan nggak diajak. Lah iyalah ya, yang tugas nari kan yang remaja ya. Dia berasa rejected, saudara. Ditolak. Mojoklah dia. Udah gitu setelah selesai nari itu si kakak-kakak ngumpul di belakang. Mungkin mereka lupa gitu ya. Jadi dia makin tambah berasa ditinggalkan. Tambah sedih dia ya. Anak saya itu kalau sedih kadang-kadang dia kayak apa? Suka seperti bergumam nyanyi sesuatu gitu ya. Kayak kalau di Alkitab tuh ada nyanyian duka gitu lah ya. Emang dia rada lebay sih si Sofi itu. Ya harus kita bujuk-bujukin dulu udah baru ini. Nah, perasaan ditolak, saudara. Saya rasa ini adalah sebuah pengalaman yang mestinya kita semua pernah mengalami ya. Apa ada di antara Anda yang seumur hidupnya belum pernah mengalami penolakan untuk apapun lah. Hari-hari yang sepele sampai hal yang rumit. Ada yang pernah? Belum pernah ditolak? Ada yang belum pernah ditolak waktu menyatakan rasa suka pada seseorang, bahasa kita dulu nembak. Ya. Ada yang pernah ditolak? Pasti ada lah, Pak Ining udah. Mungkin Pak Ining itu dia nembak 3 kali, ditolaknya 6 kali gitu ya, udah ada serepnya. Gitu. Pasti kita semua pernah mengalami penolakan. Waktu melamar kerja mungkin pernah ditolak, waktu mengajukan beasiswa, mendaftar sekolah, waktu menyatakan cinta. Saya juga pernah saudara, tanya istri saya aja. Kita semua pernah mengalaminya. Dan penolakan itu bisa dalam bentuk yang sangat halus. Saya pernah mengajukan lamaran untuk mendaftar kuliah di satu program di luar negeri. Ketika jawabannya datang, jawabannya begini ya. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah Anda ajukan. Kami sangat menghargai, mengagumi catatan tentang apa yang sudah saya kerjakan, bla 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 bla.
However, nah ya, kalau udah ada however, namun demikian kami mohon maaf, tidak ada kata penolakan ya. Kami minta maaf karena kami belum dapat memasukkan Anda dalam program ini tahun ini. Kami akan sangat gembira kalau Anda mencoba lagi tahun depan. Halus ya? Sangat halus, tapi sakitnya sama aja. Atau Anda bisa ditolak secara terang-terangan, blatantly ya. Oh. Saya pernah mau naik satu ride ya, apa itu namanya tuh kalau di taman hiburan pas lagi di luar negeri. Bawa anak saya mau naik, no. Maximum weight is 75 kilos katanya. Ya udahlah ya. Nggak bisa diberi tawar, nggak jadi kita naik. Kita bisa ditolak karena hal-hal demikian. Dan saya merasa pengalaman pernah ditolak itu sebetulnya penting. Membuat kita jadi lebih menghargai banyak hal. Dan karena itu sayang sekali kalau zaman sekarang ini misalnya ada orang tua yang melindungi anak-anaknya dari pengalaman untuk ditolak itu. Jangan sampai dia pernah merasa ditolak ya, merasa tidak diterima. Mungkin kita harus pernah mengalaminya, minimal sekali lah dalam hidup. Ditolak dalam hal-hal tertentu. Kenapa juga? Karena bahkan dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus pun mengalami penolakan saudara. Ya, sebetulnya Tuhan Yesus kalau kita baca dia berkali-kali mengalami penolakan. Tetapi di dalam teks hari ini yang lebih menarik lagi karena dia ditolak bukan oleh orang-orang yang memang biasanya kita pahami sebagai musuhnya. Orang Farisi kah, ahli Taurat. Yesus ditolak oleh orang-orang dari, disebut di ayat 1, tempat asalnya, kampung halamannya, Nazaret tempat Yesus itu besar dan bertumbuh di situ. Yesus ditolak oleh orang-orang yang mungkin menjadi tetangganya dulu, teman mainnya dulu, bahkan mungkin ada kerabat saudaranya di situ. Dan itu mestinya lebih menyakitkan saudara. Dan yang lebih menyakitkan lagi, saya juga pernah ditolak dalam satu program beasiswa yang tadi itu. Sebetulnya waktu terima penolakan itu saya udah tahu sih, kayaknya nggak bakal tembus. Kenapa? Karena waktu diwawancara itu dilakukan secara online, zaman itu 11-12 tahun lalu, belum ada Zoom, belum ada WhatsApp call. Saya lupa lah apa yang dipakai waktu itu, yang jelas secara visual gambarnya jelek, suaranya tidak bagus. Sayanya gugup diwawancara dalam bahasa yang bukan bahasa sehari-hari saya. Jadi sebetulnya saya sudah bisa menduga sih, ini sih gak bakal tembus karena kesalahan saya sendiri. Tapi Tuhan Yesus waktu dia ditolak, ayat 2 mengatakan ketika ia mulai mengajar di rumah ibadat, banyak orang takjub mendengarnya. Orang-orang yang di situ ada di rumah ibadah itu mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Lalu bertanya-tanya dari mana orang ini memperoleh hal ini? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukan cuma mengajar tapi Yesus juga melakukan mujizat-mujizat. Dan itu semula membuat kagum. Tetapi tiba-tiba kekaguman itu berubah menjadi penolakan. Apa dasarnya saudara? Ada 3 penyebab yang kita bisa temukan cuma dari satu ayat saja. Ayat ketiga. Yang pertama mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Injil Markus dengan tegas menyebut profesi Yesus. Ia itu tukang kayu. Di Injil Matius, Yesus disebut anak tukang kayu. Ia ditolak pertama-tama karena ia itu tukang kayu. Siapa sih dia? Kok berani-beraninya tukang kayu ini ngajar di sini? Di rumah ibadah yang terhormat ini? Apa kualifikasinya? Apa kedudukannya di tengah masyarakat? Dia cuma tukang kayu. Tukang. Kok berani mengajar?
seperti seorang guru rohaniwan yang hebat. Yesus ditolak karena statusnya. Yang kedua, mereka melanjutkan. Bukankah ia anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Mereka katakan, lu dia kan anak sini, anak kampung sini. Tuh saudara-saudaranya ada di sini nih. Dulu dia itu, saya ini berimajinasi aja saudara, sah-sah saja ya. Dulu dia main gundu bareng gue. Di depan, di halaman depan rumah. Dulu mungkin dia sama-sama di kali mancing sama gue. Lah kok sekarang dia berani-beraninya ngajarin kita. Apalagi zaman itu ada stereotip kalau Nazaret, kampung halaman Yesus itu adalah daerah udik dan terbelakang. Di Injil Lukas misalnya seorang yang bernama Filipus mengatakan, emang ada yang bagus akan datang dari Nazaret. Yesus ditolak karena latar belakangnya. Yang ketiga, dan ini mungkin agak kontroversial saudara. Mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Nah, orang Yahudi itu sebetulnya selalu menyebut seseorang dalam kaitan dengan siapa ayahnya. Itu mirip dengan kalau orang Muslim sekarang, orang Muslim di Indonesia itu suka menyebut atau punya nama misalnya siapa? Muhammad bin Kartono misalnya. Muhammad anaknya Kartono, bapaknya. Nah orang Yahudi juga sama. Yesus itu mestinya namanya Yosua Ben, ya karena bahasa Ibrani, bahasa Arab itu sebetulnya masih saudara sepupuan. Yosua ben Yosef. Yosua anak Yusuf. Tapi kenapa Yesus justru disebut sebagai anak Maria? Ada beberapa pandangan yang agak ringan mengatakan ya mungkin ini bentuk mereka mau melecehkan Yesus saja. Disebutnya sebagai anak ibunya. Tapi yang agak berat mau mengatakan yang mungkin agak kontroversial mengatakan bahwa memang barangkali di kalangan orang-orang Nazaret sejak lama sudah ada semacam desas-desus, rumor, gosip tentang siapa ini Yesus sebetulnya. Atau lebih tepatnya siapa ini bapaknya. Ini mirip kalau misalnya ada seorang anak lahir lalu di akta kelahirannya. Kalau akta kelahiran itu kan selalu dikatakan misalnya siapa Sergio, siapa anak laki-laki dari seorang laki-laki bernama Stira Budi Purwoswito dan seorang perempuan bernama Gebi Natania. Tapi kalau akta kelahirannya cuma berbunyi Sergio anak seorang perempuan bernama Gebi Natania, tidak ada nama bapaknya, orang akan mengatakan, oh anak ini anak, nah tuh berani, haram. Kalau bahasa Inggrisnya apa saudara? Bastard. Barangkali memang pada zaman itu sudah ada desas-desus rumor yang tidak baik tentang Yesus dan keluarganya. Dan seperti berlaku di masyarakat, bahkan mungkin sampai hari ini, seseorang yang berasal dari keluarga yang seperti itu sering dianggap ya bibit bobot bebetnya tidak baik. Nah, karena hal-hal itulah mereka menolak Yesus. Kalau semula mereka menerima apa yang Yesus katakan dengan penuh kekaguman, tetapi karena hal-hal tersebut, karena mereka merasa Yesus ini bukan siapa-siapa, dia cuma tukang kayu, dia ini cuma anak sini, tidak lebih dari kita, anak dari kampung udik Nazaret, dan dia dari keluarga yang tidak jelas asal-usulnya, maka mereka menolak dia. Lalu apa reaksi Yesus, saudara? Yang pertama, Yesus tentu kecewa
Dan kekecewaan Yesus bisa kita baca dari apa yang kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya. Seorang nabi dia hormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Kita bisa menangkap kepedihan Yesus di situ. Anda bayangkan kalau misalkan saya ini tumbuh besar di satu jemaat GKI, namanya GKI Perumahan Citra 1, lalu suatu hari GKI Citra 1 mengirim surat kepada majelis BPMS GKI bahwa GKI Citra 1 menolak pendeta Setira untuk melayanikan firman di jemaatnya. Betapa sakitnya saya kalau hal itu terjadi. Tapi menurut saya kesakitan Yesus, kekecewaan Yesus bukan pertama-tama karena dianya ditolak. Tetapi lebih karena mereka menolak Yesus, maka orang-orang Nazaret kemudian menolak juga apa yang Yesus sampaikan. Orang-orang Nazaret jadi menolak berita Injil sukacita yang Yesus bawa. Karena mereka sudah punya persepsi tertentu tentang yang membawa berita ini, maka berita yang baik ini tidak diterima dengan baik. Dan Yesus sedih. Karena itu yang rugi orang-orang Nazaret itu sendiri. Dan itu kelihatan di yang kedua. Bahwa sekalipun kecewa tetapi Yesus tidak mau menyerah. Ayat ke-9, ayat ke-5 mengatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Setelah ia ditolak, apakah Yesus berhenti bekerja, berkarya? Tidak. Yesus ayatnya kan mengatakan ia tidak dapat. Bukan ia tidak mau mengadakan mujizat. Yesus masih berusaha. Tapi rupanya dasar sudah tidak percaya. Hasilnya tidak optimal. Itu sama kalau seperti Anda pergi ke dokter. Anda mau pergi ke dokter, apa misalnya. Anda pergi ke dokter ahli kulit, ya, Anda mau kayak saya gini ya, rambutnya mulai jarang nih ya, terus Anda mau cari cara gimana supaya rambutnya tambah banyak gitu ya. Pas dokternya keluar, dia botak. Nah, Anda masih mau terus nggak konsultasi dengan dokter itu? Kira-kira seperti itu. Karena sudah tidak percaya pada Yesus, maka apapun yang Yesus katakan, lakukan, tidak berdampak yang optimal. Tapi yang ketiga, Tuhan Yesus tidak putus asa. Kalaupun ia ditolak, maka Yesus mencari cara lain. Apa caranya? Dia utus kini 12 muridnya pergi berpasang-pasangan untuk mengabarkan Injil sukacita itu. Bahkan dia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Muridnya diberi pesan, kalian lakukan tugas ini, kabarkan Injil sukacita ini, sembuhkan yang sakit, usir setan-setan. Lakukan dengan hati yang ringan, diterima atau tidak, jangan ambil pusing. Kalau diterima tinggallah di situ, kalau kamu ditolak kebaskanlah debu dari kakimu, lanjut ke tempat lain. Yang penting bukan kalian, tapi berita yang kalian bawa itu yang harus dibagikan kepada sebanyak mungkin orang. Jangan putus asa karena ditolak. Kenapa? Karena berita sukacita yang Yesus mau nyatakan, yang Yesus kerjakan, intinya adalah bagaimana merangkul, menjangkau sebanyak mungkin orang dengan kasih-Nya. Menginklusi, memasukkan orang dalam kasih Yesus itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Sebagai murid-murid Kristus, tadi sudah saya katakan, kita semua tidak bisa tidak juga menerima panggilan itu, menyatakan berita sukacita, Injil sukacita Allah itu. Dan dalam melakukan hal itu sama seperti Yesus, kita bisa diterima, bisa ditolak. Kalau penolakan terjadi karena kita yang kurang kompeten, belajar lagi, tidak masalah. Tetapi kalau itu terjadi karena seperti Yesus, orang sudah punya persepsi, siapa sih lo? Ya,
Emang kamu ini doktor teologi, ya, emang kamu ini siapa? Emang kamu ini orang yang paling benar di dunia atau apapun itu. Kalau kita tahu itu tidak benar, hanya persepsi, jangan ambil pusing, jangan dipikirkan terlebihan. Tetap setia lakukan tugas menyatakan Injil sukacita itu. Supaya berita sukacita tentang kasih Allah yang menjangkau sebanyak mungkin orang itu, yang menginklusi sebanyak mungkin orang, boleh diterima oleh siapapun juga. Terutama mereka yang sering dipinggirkan, sering dipandang rendah, karena dianggap pendosa, karena dianggap tidak layak di hadapan Tuhan. Justru mereka yang harusnya lebih menerima berita sukacita itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Dan menariknya, perjamuan kudus adalah wujud dari Injil sukacita Allah yang paling mudah kelihatan. Kenapa? Kalau kita belajar sejarah gereja, pada mulanya gereja mula-mula itu kalau merayakan perjamuan kudus agak beda dengan kita sekarang. Ya, kalau nanti kan Anda akan terima dibagikan satu potong roti kecil, lalu satu sloki anggur. Ya, kalau kita semua dapat yang sama. Ya, bahkan saya nanti kalau Anda lihat ada penatua nganterin cawan yang besar ya. Saya tidak akan minum dari cawan itu cuma buat ditunjukkan aja, buat mendemonstrasikannya ya. Saya tidak akan minum itu. Tapi jemaat mula-mula, mereka itu merayakan perjamuan kudus mirip dengan apa yang menjadi tradisi GKI Gading Indah setiap tanggal 31 Desember. Setiap tutup tahun saudara. Perjamuan kasih, perjamuan agape. Orang membawa makanan, ditaruh di meja besar, lalu umat makan bersama. Dan di meja perjamuan itulah, pada masa itu, menjadi satu-satunya tempat di mana orang dari berbagai etnis, orang Romawi, orang Yahudi, orang Yunani, apapun, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, orang kaya, orang miskin, majikan atau budak, semua bisa duduk bersama-sama di meja yang sama, berbagi hidangan yang sama. Dan itulah wujud dari Injil kasih Allah. Bahwa kasih dan anugerah Allah itu tersedia bagi siapapun. Dan karena itu saudara, saya bersyukur bahwa beberapa waktu lalu, saya lupa persisnya tapi kalau nggak salah dalam persidangan Majelis Sinode GKI tahun 2003, Oktober-November, dan mulai berlaku tahun ini atau kebalik saya lupa, nanti saya akan cek ke Pendeta Roni, beliau yang paling ingat itu. GKI melakukan sebuah perubahan yang kelihatannya kecil, tetapi maknanya besar. Kalau Anda nanti akan ikuti dalam liturgi perjamuan kudus, ada bagian pengantar. Di bagian pengantar itu ada kata-kata begini saudara, di kalimat kedua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Nah, sebelum keputusan itu, artinya tahun-tahun sebelumnya, kalimat ini tidak berakhir di kata titik, dengan titik, tapi koma. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, koma, ada yang masih ingat kelanjutannya? Serta tidak berada dalam pengembalaan khusus. 6 kata. Oh, ini kayak itu ya, Piagam Jakarta ya. 6 kata ini yang kemudian dihapus
setelah melalui perdebatan yang cukup alot. Ya, saya sempat ikut sedikit di situ ya. 6 kata ini dibuang. Apa dampaknya saudara? Nah ini banyak orang keliru memahami, oh kalau misalkan satu hari misalnya Pak X dan Ibu Y istrinya lagi menghadap Pendeta Novita di ruang pendeta di gereja. Lalu Pak X keluar, lalu gantian Pak X masuk, Ibu Y yang keluar. Lalu minggu depan mereka datang lagi. Wah ini mereka lagi kena pengembalaan khusus. Salah saudara, mereka lagi digembalakan. Pengembalaan khusus itu status gerejawi. Harus ditetapkan dalam persidangan. Dan sebagai seseorang yang kena status pengembalaan khusus, ada beberapa hal yang untuk sementara disuspend dari dirinya. Nggak bisa jadi penatua, tidak bisa menjadi anggota badan pelayanan, tidak bisa meminta pelayanan baptis buat anaknya, tidak bisa meminta pelayanan pemberkatan nikah. Dan dulu bahwa dia tidak bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tapi setelah GKI menghapus 6 kata tadi, ya saya lupa 6 atau 7, ya 6 lah. Maka sekarang mereka bisa. Kenapa? Karena memang sejatinya makna dari perjamuan kudus adalah untuk menyatakan, untuk mengingat karya kasih Allah yang melampaui segalanya. Dan bukankah karya kasih itu justru paling dibutuhkan oleh mereka yang sedang dalam pergumulan? Mereka lah yang paling membutuhkan pernyataan bahwa sekalipun engkau sedang bergumul, tapi kasih Tuhan tidak terhalangi bagimu. Dan itu untuk juga mendidik kita semua saudara. Kadang-kadang kita yang suka, apalah ya, ketika tiba perjamuan lalu mulai lihat-lihat, ada siapa di situ ya? Wah ada Pak Yudian. Misalnya Pak Yudian ini bukan penatua gitu ya. Wah Yudian itu kan kayaknya lagi ada masalah dengan istrinya. Coba kira-kira waktu penatua membagikan tempat roti dan anggur, dia ambil enggak? Lalu kita mulai merhatiin Pak Yudian. Mulai diam-diam mengarahkan handphone kita, membuka kamera. Kita rekam. Buat bukti. Nanti kalau dia ngambil anggur sama roti, gua lapor ke majelis. Ketika kita lakukan itu, dan hati kita lebih terarah mencari kesalahan orang, daripada anugerah yang mau disaksikan lewat perjamuan ini, maka jangan-jangan kita tidak beda dengan orang-orang Nazaret yang menolak berita sukacita karena menolak pembawanya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pembawa pemberita Injil sukacita Kristus. Apapun yang menghalangi kita. Tuhan beserta kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman yang akan dinyanyikan berikut ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada dua pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana sudah diwartakan di Warta Jemaat mulai dari minggu lalu, bahwa dalam rangka mau meningkatkan pelayanan khususnya di bidang musik gereja, berdasarkan rekomendasi dari BPMS GKI Gading Indah telah memanggil seorang tenaga pelayanan gerejawi atau TPG di bidang musik gereja dalam diri Bapak Arya Prasetyo Adi, sarjana sains teologi, Master of Church Music, dan Pak Arya sudah ada bersama kita hari ini karena mulai bulan Juli dia sudah mulai terlibat dalam pelayanan kita. Saya mengundang Pak Arya untuk boleh maju agar bisa dilihat. Kalau yang di warta fotonya agak tegang karena lagi pegang baton, ya. Nah ini orangnya lebih santai kalau begini. Beliau akan mulai melayani bersama dengan kita semua di bulan Juli ini. Nanti pada waktunya akan ada ibadah dan pelantikan beliau sebagai TPG. Terima kasih Pak Arya, selamat bergabung. Yang kedua, tadi sudah disinggung dalam warta lisan, kita telah menerima atestasi masuk menjadi anggota GKI Gading Indah dari GKI Puri Indah dan GKI Citra 1. Dari dua yang atestasi, siang ini sudah hadir dalam diri Saudara Dev Setia Putra. Saya mengundang Pak Dev, Saudara Dev untuk boleh berdiri dan maju ke depan. Ini adalah Saudara Dev yang menjadi bagian dari kita semua. Wakil dari Majelis Jemaat, Pak Yudian akan menyerahkan kartu anggota jemaat sebagai tanda penyambutan. Terima kasih Pak Dev. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami adalah para pewarta Injil Sukacita Allah. Dan dalam pewartaan itu sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak selalu pewartaan diterima dengan baik. Mungkin karena memang kami yang kurang baik dalam mewartakan dan untuk itu kami harus belajar. Tetapi bisa jadi karena hal-hal yang tidak kami kendalikan, yaitu tentang siapa diri kami. Kalau itu terjadi ya Tuhan, biarlah kami menanggapinya dengan tetap setia mengerjakan apa yang dipercayakan pada kami. Kami tidak terbebani oleh hal itu.
Karena sesungguhnya Injil-Mu adalah Injil sukacita, akan kasih Allah yang merangkul semua orang, menjangkau semua orang. Maka biarlah itu yang kami nyatakan dalam hidup kami. Lewat kata, perbuatan, pikiran, baik kami sebagai pribadi, keluarga, tapi juga gereja. Dan untuk itu kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai hal yang mungkin membuat kami kesal, kecewa, ketika ada orang-orang yang sudah mendapat wewenang, tanggung jawab, tapi justru dimanfaatkan sekedar demi kepentingannya sendiri dan merugikan banyak orang. Kami tidak putus asa, tetapi kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang berlangsung di GKI Gading Indah. Jadikan pelayanan bersama ini, jadikan kami semua, apa yang kami kerjakan, sungguh menyatakan kasih Allah yang merangkul. Kami mau bersyukur telah bergabung bersama kami di GKI Gading Indah sebagai anggota jemaat dalam diri Saudara Dev Setiaputra dan Ibu Lydia Verina Wongso. Biarlah kebersamaan kami boleh membawa sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Bapak Arya Prasetyo Adi yang sudah bergabung dalam pelayanan kami juga. Biarlah apa yang akan dia kerjakan bersama-sama dengan kami semua juga pada akhirnya menjadi pujian yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, keluarga-keluarga kami dalam berbagai hal yang kami gumuli, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, masalah relasi di antara kami. Berdoa untuk anak-anak kami juga yang sebentar lagi akan memasuki tahun akademik yang baru dengan tantangan yang baru. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dalam berbagai keterbatasan fisik karena sakit, karena usia yang sudah lanjut. Tuhan yang tetap berikan sukacita, kegembiraan, iman, percaya yang berserah pada Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, semuanya hanya dalam satu nama saja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja yang kami muliakan selalu. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan melakukan persembahan dengan maju ke depan dan nanti akan dipandu oleh rekan-rekan penatua. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh pengucapan syukur Bapa. Kami mau bawa ucapan syukur ini dalam persembahan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapa, kiranya meskipun tidak sebanding dengan kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, namun kiranya Engkau mau kuduskan, mau berkati persembahan yang kami bawa ini, sekiranya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk tidak hanya memberikan persembahan dalam bentuk materi, namun juga pikiran, tenaga, maupun waktu kami untuk dipakai menuju kepada kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam lidah sempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Maka kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perjamuan-Mu yang sekali lagi boleh kami terima. Kami bersyukur karena perjamuan inilah tanda cinta kasih Allah yang merangkul dunia ini, yang merengkuh setiap orang dalam segala keberadaan mereka dan mengajak mereka untuk menerima, merasakan kasih anugerah-Mu yang sempurna. Maka biarlah dengan rasa syukur kami terima perjamuan ini, dan dengan penuh sukacita juga kami melakukan panggilan yang Engkau percayakan untuk menyatakan Injil sukacita kasih Allah itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Layakan kami ya Tuhan, dalam rasa syukur kami memohon. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Tinggi, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Maha Tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini.
Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Mari bersama kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengar yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengar yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Setiakan diriku
Bapak dan kasih Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Adakah di antara umat yang berhak mengikuti perjamuan tapi belum terlayani?
Masih ada lagi kah di sebelah sini? Di belakang? Sudah? Teman-teman dari paduan suara Bowo yang belum. Apakah semua orang sudah terlayani? Ma Tuhan, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia, makanlah. Cawan minuman syukur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Karena
Adakah di antara saudara yang berhak mengikuti perjamuan tapi belum terlayani dengan anggur? Umat Tuhan sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersuka cita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terpandingkan. Teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terpandingkan. Teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara yang kasih Tuhan, saya nanti memohon kesediaan waktu sebentar. Setelah berkat dan haleluya akan ada kesempatan sepatah dua patah kata akan disampaikan oleh perwakilan dari Paduan Suara Nias. Jadi setelah berkat, setelah haleluya amin, saudara boleh duduk kembali dan mohon tim musik jangan langsung melanjutkan dulu dengan PKJ 183 ayat kedua kembali. Kini umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan
pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Salam Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan saya Konstan Giawa dari Suara Owonias. Terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk melayani di sini bersama Oma Opa yang memberikan penerimaan yang baik, memberikan kesempatan, memberikan pelayanan buat kami sejak hari Rabu ketika latihan pertama kali bersama Opa dan Oma. Hadir di sini adalah kesempatan keempat yang pernah kami lakukan melayani pujian di sini. Yang pertama tahun 2019 ketika Sunday Service, ketika Suara Owonias menjadi peserta penabur International Choir Festival. Ya. Dan ini kesempatan keempat sehingga ketika memasuki ruang ibadah ini, Suara Owonias sudah merasa seperti ada di dalam sebuah keluarga. Terlebih pelatih kami, Kak Fani adalah bagian dari jemaat GKI Gading Indah. Lalu di masa-masa sebelumnya, salah satu jemaat di sini, Dr. Lise, selalu memberikan kesempatan, memberikan support bagi kami ketika melakukan pelayanan-pelayanan sosial di berbagai kelompok marginal. Yang terakhir 30 Maret yang lalu kami disupport untuk disediakan vitamin-vitamin untuk anak-anak miskin kota yang ada di Pademangan. Itu bagian-bagian dari yang kami lakukan selama ini. Dan 3 minggu ke depan kami akan berangkat ke Singapura untuk mengikuti Singapore International Choral Festival 2024 yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 31 Juli yang akan datang. Tentu ini adalah sebuah tekad yang kuat di tengah segala keterbatasan yang kami miliki. Tetapi kami yakin bahwa ketika niat itu sudah bulat, maka Owo yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah perahu, bahtera, maka prinsipnya adalah sekali berlayar, pantang surut ke belakang. Ya. Jadi itulah niat kami membawa 32 anak-anak muda Nias dan lintas etnis yang lain untuk berfestival di salah satu festival paduan suara terbaik di kawasan Asia. Dan mudah-mudahan berbekal pengalaman kami dari beberapa festival di dalam negeri, di Bali ada 3 kali, kemudian di Penabur 2019, kemudian terakhir di Semarang 2023 yang lalu, teman-teman ini mendapat gold medal di sana, maka kami yakin bahwa di Singapura kami bisa membawa nama harum Indonesia, bisa membawa ke depan kekuatan NKRI sebagai sebuah negara yang penuh dengan keberagaman. Nah, kalau kami hadir di sini tentu kami ingin berkeluh kesah, berbagi berbagi
apa yang ada di hati kami bahwa sejak Desember 2023 kami mempersiapkan keikutsertaan teman-teman ini. Kami mencari dana sendiri, mencoba untuk tidak menggantungkan diri dari pihak manapun. Dan hingga hari ini 3 minggu lagi kami berangkat, kami masih banyak memerlukan bantuan, dan oleh karena itu kami yakin bahwa di dalam yang kami lakukan kami selalu mengalir, dan kalau kami bisa hadir di sini, ini adalah sebuah petunjuk, inilah sebuah jalan yang diizinkan Tuhan untuk bisa meminta bantuan, meminta dukungan dari Bapak dan Ibu Jemaat GKI Gading Indah. Setidaknya kami bisa mendapatkan dukungan doa, dukungan semangat, dan teman-teman ini juga di 3 kali kehadiran di sini selalu melakukan bazar kecil di depan, dan bila Bapak dan Ibu berkenan untuk berbagi berkat dengan teman-teman, membuka asa mereka, memelihara harapan mereka untuk menjadi generasi muda yang tangguh di masa yang akan datang, ini adalah investasinya. Bagaimana anak-anak muda lintas etnis, ada dari Papua, ada dari Flores, ada dari Karo, ada dari Ambon, dan teman-teman dari Nias yang hampir sebagian besar berada di daerah 3T, tertinggal, terluar, apa satu lagi itu ya. Nah, kira-kira itulah yang membuat kami bersemangat terus, karena kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini akan berguna untuk merayakan keberagaman Indonesia yang begitu luar biasa diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, kami sudah diberikan kesempatan di sini. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk membantu kami sehingga kepergian kami, keberangkatan kami nanti di Singapore International Choral Festival 2024 menjadi sebuah bagian dari upaya kami untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan dan mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Terima kasih, selamat siang. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan nyatakan. Marilah teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan nyatakan. Marilah teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi.